Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para jamaah Fatimah Zahra sekalian? Semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi sekarang seperti ini. Kali ini saya akan berbincang dengan CEO PT Fatimah Zahra Semarang, yaitu Haji Muhammad Rifki Azadi atau yang biasa disebut dengan Mas Rifki. Bagaimana kabarnya Mas Rifki? Lepas masker dulu Mas. Alhamdulillah sehat Mas Adam. Sehat ya? Gimana Mas Adam kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat terus, semangat terus Mas ya? Insya Allah tetap. Ya. Kemudian bagaimana bisnis umroh di era pandemi COVID-19 seperti ini sekarang Mas? Ya, jadi bisnis umroh sekarang ini kita memasuki masa-masa di mana masa paling sulit bagi seluruh travel umroh sedunia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Karena kita sudah stop itu hampir 8 bulan ya, mulai dari Februari hingga sekarang bulan Oktober, hampir memasuki bulan November, ini masih stop. Ya, kita berharap insya Allah semoga berdoa bersama pandemi ini segera berakhir sehingga jamaah bisa segera melaksanakan ibadah umroh kembali ke tanah suci dengan normal. Amin amin, insya Allah insya Allah. Kemudian Mas, tersiar kabar kalau pertanggal 1 November 2020 ini Arab Saudi membuka visa umroh. Benar nggak Mas itu Mas beritanya? Ya, Mas. Betul sekali. Jadi per 1 November 2020 ini pemerintah Saudi membuka kembali perjalanan umroh dari luar negeri, dari seluruh dunia bisa masuk ke Arab Saudi per 1 November insya Allah. Oh begitu ya, jadi Arab Saudi ini udah memberikan informasi bahwa 1 November insya Allah akan dibuka umrohnya ya? Betul Mas. Ya baik. Kemudian Mas, kalau Arab Saudi itu udah membuka visanya, apakah ada regulasi-regulasi atau aturan dari Arab Saudi yang memberlakukan contoh aturan khusus untuk jamaah-jamaah dari Indonesia Mas? Ya betul. Jadi pemerintah Saudi dalam hal ini Kementerian Haji Arab Saudi itu memberikan beberapa regulasi terbaru untuk persiapan jamaah melaksanakan ibadah umroh. Dan aturan ini berlaku bukan hanya untuk jamaah Indonesia Mas, tapi untuk seluruh jamaah yang akan datang dari seluruh dunia. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit Mas untuk regulasinya apa saja. Boleh Mas, silakan. Jadi yang pertama poinnya itu jamaah ini umurnya harus minimal 18 tahun. Dan maksimalnya umur yang berangkat itu 50 tahun. Jadi bagi jamaah yang usianya masih di bawah 18 tahun itu saat ini belum boleh diberangkatkan. Ya mungkin kalau di atas 50 cukup beresiko mungkin Mas ya? Iya betul. Mungkin seperti itu. Mungkin ada aturan dari pemerintah Saudi. Jadi 50 memang batas maksimalnya. Di atas 50 tidak boleh berangkat sementara ini. Kemudian tidak itu saja Mas, ada beberapa poin. Yang kedua itu jamaah juga harus memberikan bukti PCR atau hasil swab. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci, semua jamaah yang akan berangkat itu harus melakukan swab 72 jam dari waktu keberangkatan. Jadi misalkan jamaah berangkat hari Sabtu, maka hari Rabu itu jamaah sudah harus swab. Mohon maaf, hari Kamis. Hari Kamis itu jamaah sudah harus melakukan swab atau tes PCR. Dan tes PCR ini tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat. Jadi hanya lab-lab yang sudah ditunjuk oleh Saudi Airlines. Oh baik, jadi wajib Mas ya? Wajib, jadi semua harus tebal wajib ya? Ya wajib, harus PCR. Itu sebagai syarat mutlak untuk bisa mendapatkan visa keberangkatan umrohnya. Ya, jadi bagi para jamaah Fatimah Zahra, calon jamaah umroh Fatimah Zahra, untuk berangkat ke tanah suci itu sekarang wajib swab test atau PCR, dan itu dilakukan 3 hari atau 72 jam sebelum tiba di Arab Saudi. Seperti itu Mas ya? Betul. Kemudian yang ketiga, ini yang agak cukup rumit ya buat jamaah dan juga buat kita sebagai travel. Jadi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh maupun sholat di Masjidil Haram dan juga ziarah ke makam Rasul, ziarah ke Raudhah, itu jamaah diharuskan mendaftar melalui aplikasi Etmarna namanya. Oh itu tersedia di Iya, itu tersedia di aplikasi Google, iOS maupun di Google Android Play. ya. Oh ya. Tersedia di situ. Tapi nanti itu akan kami, kalau jamaahnya berangkat bersama travel Fatimah Zahra, insya Allah akan kami akomodir itu nanti.
ke depannya. Baik. Cuman seperti apa kondisinya di depan kita masih belum tahu, Mas. Tapi itu regulasi yang Saudi berikan sekarang sementara seperti itu. Jadi semua jamaah yang akan masuk ke masjid mereka harus mendaftar. Misalkan mereka mendaftar hari ini, belum tentu mereka bisa melaksanakan umroh hari ini. Gitu ya, Mas. Jadi melihat kuota yang ada di Masjidil Haram. Untuk saat ini kuota per hari untuk melaksanakan ibadah umroh sekitar 16.000. 16.000 satu hari. Per hari, ya. Per hari. Per hari. Jadi Fatimah Zahra memberikan layanan, yaitu didaftarkannya ke layanan Etmarna tadi. Betul. Jadi sudah, kalau jamaahnya berangkat melalui Fatimah Zahra, jadi sudah langsung didaftarkan otomatis. Jadi tidak perlu mendaftar sendiri-sendiri seperti itu, Mas, betul. ya. Nanti akan kita daftarkan secara kolektif sebagai satu satuan grup. Ya. Gitu, Mas. Baik. Kemudian yang selanjutnya memiliki tiket pulang pergi sesuai jadwal. Jadi kalau biasanya itu ya jamaah berangkat program 9 hari, kemudian mereka ingin extend 3 hari lah, Mas. Ya. Biasanya kan ada yang seperti itu ya, keluarga ingin extend 3 hari. Kalau sekarang tidak bisa, Mas. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi mereka berangkat dan pulang harus bersama dengan grup yang sama. Jadi misalkan mengambil program yang 9 hari atau yang 12 hari, itu nanti berangkat dan pulangnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa berubah seperti umroh pada saat kita normal. Baik. Jadi harus sesuai jadwal, sesuai tiket yang tertera, ya. Benar sekali, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya memiliki transportasi lengkap di Arab Saudi. Kalau ini seperti biasa ya, memang sudah kita siapkan. Jadi ini hanya penegasan saja. Tapi untuk umroh yang biasanya pun, umroh normal pun, kita juga harus menyiapkan transportasi lengkap di Arab Saudi. Dan ini semua yang menyiapkan nanti dari Fatimah Zahra. Kemudian yang selanjutnya lagi, jamaah juga diwajibkan memiliki asuransi yang meng-cover resiko COVID-19. Nah, itu penting itu, Mas. Ya, nah ini kita sedang menjajaki dengan beberapa asuransi, perusahaan asuransi yang bisa meng-cover COVID-19. Jadi nanti pada saat jamaah sampai di Arab Saudi, misalkan jamaah tersebut ternyata positif, untuk tidak mendarik, tapi kalau ada yang sampai positif, itu sudah di-cover oleh asuransi yang ada di jamaah tersebut. Jadi mungkin kalau biasanya asuransinya tidak ada mengcover mengenai COVID-19, sekarang sudah ada untuk para jamaah. Nah, tentunya demi kebaikan bersama memang jamaah harus diasuransikan. Betul. Apalagi dengan mengcover COVID-19 tadi. Benar, Mas, benar. Kemudian yang selanjutnya, jamaah umroh diwajibkan juga untuk karantina. Nah, ini yang sesuatu yang baru yang belum pernah kita temui juga nih. Jadi jamaah begitu mendarat di Arab Saudi itu diharuskan karantina selama 3 hari di hotel. Dan jamaah tersebut tidak boleh kemana-mana. Jadi jamaahnya hanya boleh di hotel saja. Cuman kalau jamaahnya mau jalan ke lobi atau ke bawah itu boleh. Tapi kalau jamaah jalan-jalan keluar dari hotel itu tidak diperbolehkan selama 3 hari pada saat pertama kali sampai di Arab Saudi. Apa sudah ditentukan lokasinya, Mas? Karantina di mana? Tempatnya mungkin? Belum tahu. Cuman di ya? situ dituliskan bahwa karantina di Jeddah atau Madinah. Kalau menurut saya kemungkinan sih di mana embarkasi kita turun pesawat tersebut. Jadi kalau pesawatnya turun di Jeddah, ya karantinanya di Jeddah. Tapi kalau pesawatnya langsung Madinah, berarti karantinanya di Madinah. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik. Ada Itu lagi yang ketujuh. Yang kedelapan, jamaah umroh ini juga diharuskan mentaati protokol kesehatan selama berada di Arab Saudi, mulai dari berangkat sampai nanti kembali ke negaranya. Jadi beberapa protokol termasuk kita harus memakai masker selama berada di sana. Kemudian kita physical distancing, menjaga jarak antar jamaah. Kemudian pada saat kita masuk masjid juga antri berurutan seperti itu. Sepertinya sudah keseharian kita ya. Iya, benar. Physical distancing itu ya, Mas ya. Jadi saya rasa kalau untuk jamaah dari Indonesia sih nggak terlalu berat ya. Kalau menerapkan protokol kesehatan, karena kita sudah selama 6 bulan lebih ya, 7 bulan ini kita sudah bergelut dengan COVID dan kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan di mana-mana. Baik kita di kantor maupun kita di rumah atau kita pergi-pergi ke mana itu kita juga sudah merasa terlatih karena kita 6 bulan ini berperilaku social distancing ini cukup sering dan setiap hari. Seperti halnya kita kalau tidak menggunakan masker itu
ada hal yang kurang sepertinya para jamaah. Iya, benar Mas. Betul. Iya. Saya juga seperti itu, kadang kalau kita keluar dari rumah kok kita nggak pakai masker, rasanya ada yang kurang. Iya. Itu sesuatu hal yang baru di dunia kita sekarang ini. Iya. Oke, yang selanjutnya kita juga diwajibkan minimal setiap grup itu 50 jamaah. Jadi setiap grup umroh itu tidak boleh di bawah 50. Oh. Jadi minimalnya harus 50. Jadi ada Kalau batasnya. sebelumnya ya, betul ada batasnya. Kalau sebelumnya kan dibebaskan oleh pemerintah Saudi mau 15, mau 20. Jadi sekarang grup-grup private yang biasanya kita layani, Iya. 10 orang atau satu keluarga 5 orang bikin berangkat sendiri private umroh itu sekarang mohon maaf tidak bisa dulu. Sementara belum bisa. Sementara belum bisa karena ada aturan dari Saudi bahwa minimal harus 50. Oh, begitu. Tidak cuma itu, ya nanti grup tersebut akan didampingi juga oleh tour leader. Kalau biasanya tour leader itu hanya kita siapkan dari Indonesia, Iya. dan kita siapkan juga beberapa mutawif dari Arab Saudi. Tapi kali ini yang bisa mendampingi di sana itu tour leader dari Arab Saudi. Orang asli Arab Saudi? Ya, jadi orang Arab Saudi nanti akan mendampingi kita, mulai dari kita mendarat di Jeddah, beliau itu ikut terus mendampingi kita sampai nanti kembali lagi kita di airport. Beliau akan tidur di hotel yang sama dengan kita, baik saat karantina maupun saat kita berada di Jeddah Madinah. Ya. Akan mendampingi terus. Jadi tour leader itu nanti berfungsi untuk mengawasi jamaah. Oh, Ya, baik, supaya baik. jamaah tidak keluar dari hotel pada saat karantina dan mengarahkan jamaah menuju ke tempat untuk masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Baik. Supaya jamaah juga tidak kebingungan. Mudah-mudahan juga tour leadernya ini juga cukup bermanfaat, lebih bermanfaat daripada yang biasanya ya Mas ya. Iya, betul, insyaallah. Amin. Kemudian yang terakhir, satu kamar ini diisi maksimal 2 orang. Hanya 2 orang? Hanya 2 orang. Jadi kalau sebelumnya boleh 4 orang, tapi kali ini untuk sementara ini pemerintah Saudi membatasi maksimal hanya 2 orang satu kamar. Hanya 2 Dan orang. itu pun kasurnya akan diberikan jarak, meskipun ya keluarga, tapi kasurnya akan diberikan jarak kurang lebih sekitar 1 meter. Baik, 1 meter baik. sampai 2 meter jaraknya Baik. antar kasur tersebut. Nah, itu protokol kesehatan di hotel ya. Baik. Di hotel Saudi Arabia. Baik, jadi seperti halnya jika berkeluarga bertiga, berarti salah satu harus terpisah. Betul sekali, Mas. Baik. Betul sekali. Jadi biasanya untuk para jamaah yang biasanya pergi dengan sekamar berempat, sekarang diwajibkan sekamar berdua. Jadi untuk menjaga social distancing tadi para jamaah ya. Betul. Kemudian ada lagi? Untuk peraturan dari Saudi regulasinya seperti itu, Mas. Oh, sudah cukup ya. Sudah Dari cukup. Arab Saudi regulasinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rifki. Ya, baik Mas Rifki. Jika tadi ada regulasi dari Arab Saudi ya, apakah ada hal-hal tertentu yang harus diketahui oleh para calon jamaah jika mau berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat? Ya, baik Mas Adam. Ada Mas. Jadi saya sudah membuat beberapa catatan ini. Ya. Yang pertama, kuota jamaah seluruh dunia Ya. itu sekarang hanya dibatasi 10.000 kuota per hari. Seluruh dunia? Betul, seluruh dunia. Dan kita tidak tahu pastinya untuk Indonesia itu mendapatkan berapa. Tetapi kalau informasi yang kita dapatkan dari muasasah Arab Saudi, mereka menyampaikan bahwa kuota untuk Indonesia kurang lebih sekitar 700 sampai maksimal 1.000 per hari. Oh, jadi nggak banyak Mas ya, Nggak terbatas banyak, ya? Terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah itu juga hanya diperkenankan untuk melaksanakan ibadah umroh 1 kali. Oh, jadi selama perjalanan berangkat umroh hanya 1 kali aja? Betul. Jadi untuk pelaksanaan ibadah umrohnya, walaupun misalkan jamaah ini berada di Mekah selama 5 hari misalkan ya. Iya. Tapi mereka hanya boleh melaksanakan ibadah umroh 1 kali. 1 kali? Ya, kalau biasanya kan bebas ini. Iya. Biasanya kalau kita dari Fatimah Zahra memberikan umroh 2 kali. 2 kali? Sekali datang dari Madinah Iya. dan sekali pada saat kita ziarah. Nah, sekarang ini tidak bisa. Nah, yang diperbolehkan sementara ini hanya 1 kali umroh pada saat kita datang saja. Jadi itu 1 kali tergantung dari Madinah atau dari Mekah Mas? Betul, tergantung dari Madinah atau nanti kita dari Jeddah. Dari Jeddah Dari ya. Jeddah, seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dengan adanya karantina baik di Indonesia, karena kemungkinan di Indonesia ini akan ada karantina juga Mas Adam. Oh betul, betul.
Jadi mungkin tidak hanya pemerintah Saudi, tapi mungkin pemerintah Indonesia juga akan memberlakukan karantina. Yang saya dengar informasinya itu nanti akan ada karantina 3 hari sebelum berangkat dan 3 hari setelah pulang. Itu dari pemerintah Indonesia. 6 hari Mas itu. 6 hari. 6 hari ya. Jadi kalau kita hitung perjalanannya, misalkan 3 hari karantina dari pemerintah Indonesia. Iya. Kemudian kita berangkat sampai ke Arab Saudi, 3 hari lagi karantina dari pemerintah Saudi Iya. di Jeddah. Kemudian kita melaksanakan ibadah umroh normal, kalau kita melaksanakan biasanya 7 hari. Iya. Nah, kemudian kita pulang karantina lagi 3 hari di Indonesia. Iya. Berarti untuk proses ibadah umrohnya atau perjalanan semuanya itu kurang lebih minimal itu bisa 14 hari. Minimal 14 hari 14 ya. hari. Itu minimal. Jadi itu mix antara regulasi Kementerian Arab Saudi dan Kementerian Haji Indonesia. Kementerian Agama Indonesia Betul. ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, untuk hotel ini sementara juga tidak diperbolehkan menjamu makan dengan prasmanan. Jadi dalam bentuk apa Mas kira-kira? kalau yang kita dengar dari hotel-hotel dalam bentuk box. Oh, dalam Jadi nanti bentuk box dalam ya. bentuk box atau makanan seperti kayak di kita kalau in-room dining, ya modelnya kayak begitu, nanti akan dikirim ke kamar masing-masing oleh pihak hotel. Baik. Kemudian hotel juga wajib mengosongkan 10% dari kapasitasnya. 10% dari kapasitas. Gunanya untuk apa Mas? Isolasi. Isolasi ya. Ya, apabila nanti ada jamaah di hotel tersebut yang ternyata ada gejala-gejala COVID-19, itu nanti akan langsung diisolasi oleh hotel tersebut. Diisolasi di hotel tersebut, kemudian nanti dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk dijemput. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi pasti tentunya di hotel juga ada aturan-aturan tertentu tadi Mas ya. Betul. Baik. Kemudian yang selanjutnya lagi kapasitas bis. Nah, kapasitas bis ini maksimal hanya 50% dari jumlah kursi yang tersedia. Jadi kalau misalkan 49 biasanya kita isi dengan 45. Ya. Sekarang kita isi maksimal hanya 20. 20? Ya, 20. Itu malah mungkin nggak sampai 50% Mas. Ya, nggak sampai 50%. Jadi mungkin sekitar 40% ya. Iya. 40%. Jadi maksimal hanya 20 orang, itu termasuk dengan guide juga nanti. Masuk dengan guide. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang cukup sulit buat jamaah-jamaah dari Indonesia. Karena jamaah Indonesia ini kan tersebar dari seluruh daerah ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, saat ini oleh pemerintah Saudi itu dibatasi hanya Saudia Airlines yang boleh melayani jamaah umroh. Hanya pesawat Saudi Airlines. Betul. Hanya pesawat Saudi Airlines. Jadi pesawat-pesawat lain yang biasa kita gunakan seperti Garuda, kemudian Citylink dan pesawat-pesawat yang lain itu sementara ini tidak diperbolehkan, Mas. Oh, mungkin ada alasan tertentu Mas, kenapa nggak boleh gitu? Karena sementara ini mungkin Saudi Airlines terkoneksi dengan sistem yang ada di Kementerian Haji. Oh, seperti itu ya. Jadi untuk jamaah sekalian informasi yang cukup bagus. Jadi untuk bepergian ke Arab Saudi atau umroh, sementara ini hanya bisa dilayani dengan pesawat Saudi Airlines, yaitu pesawat milik negara Saudi Arabia, seperti itu. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Kemudian, nah ini berlaku sampai Desember 2020 insya Allah. Oh, hanya sampai Desember sampai 31 Desember 2020. Kemudian setelah itu nanti pemerintah Saudi akan melihat kembali apakah bisa dibuka untuk seluruh penerbangan. Oh, baik. Mudah-mudahan Mas ya. Mudah-mudahan insya Allah, kita berdoa bersama-sama. Insya Allah Januari itu sudah semua pesawat boleh masuk lagi ke Arab Saudi. Insya Allah, amin. Yang selanjutnya, calon jamaah wajib juga melakukan PCR di tempat yang sudah ditunjuk. Jadi PCR untuk keberangkatan ke Arab Saudi itu tidak bisa dilakukan di sembarang rumah sakit. Oh, nggak boleh sembarang tempat? Nggak bisa. Jadi hanya satu tempat dan itu sudah ditentukan oleh Saudi Airlines yang sudah diakui oleh pemerintah Saudi. Karena kita terbangnya menggunakan Saudi Airlines tadi. Nah, Saudi Airlines ini menunjuk satu lab yang ada di Airport Halim. Hanya satu lab itu saja yang bisa untuk sekarang ini diakui oleh Saudi Airlines seperti itu. Oh, baik. Jadi para jamaah diwajibkan swab tadi atau PCR
di tempat yang sudah ditunjuk. Benar. Iya, seperti itu. Benar seperti itu. Kemudian tentunya regulasi ini tidak mengikat ya. Iya. Jadi pemerintah Arab Saudi juga akan mengevaluasi dan juga akan melihat perkembangan kedepannya seperti apa. Baik. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi kita bisa segera melaksanakan ibadah umroh seperti dulu lagi. Seperti dulu. Amin, amin. Ya, tadi saya akan mengulang Mas ya. Berarti kalau tempat yang ditunjuk itu ada di Halim para jamaah, Ya. berarti yang dari Semarang harus berangkat ke Halim, Mas? Betul. Masing-masing ya? Benar. Jadi jamaah-jamaah yang akan berangkat menggunakan Saudi Airlines dari Jakarta, Iya. jadi jamaahnya harus berangkat menuju ke Jakarta dulu untuk melakukan PCR atau tes swab Baik. sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci. Oh, jadi regulasinya memang harus berangkat menggunakan Saudi Airlines dan harus PCR di Jakarta Timur atau di daerah Halim ya, laboratorium, salah satu laboratorium di Halim, Perdana Kusuma. Benar, Mas. Ya, kemudian di akhir tanya jawab mungkin ada lagi yang akan disampaikan oleh Mas Rifki mungkin untuk jamaah-jamaah Fatimah Zahra ini. Oke, baik. Jadi untuk jamaah Fatimah Zahra, insya Allah dalam waktu dekat di bulan November ini, saya bersama tim Mutawif dari Indonesia akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Insya Allah kita akan melakukan research dan melakukan survei lapangan langsung kondisi terkini yang ada di Arab Saudi, karena kondisinya sekarang ini sangat berbeda. Ini kondisi yang belum pernah kita alami sama sekali. Oh iya, tentunya. Sepanjang sejarah ini kita belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Iya, betul. Jadi kita akan melakukan research dan kita akan survei lapangan seperti apa kondisi real yang ada di lapangan. Iya. Mulai dari keberangkatan, mulai dari tes PCR dulu sebelumnya, Mas. Betul. Mulai dari tes PCR, kemudian keberangkatan, kemudian tiba di Saudi itu seperti apa, kemudian proses check-in hotel, proses kita masuk ke Masjidil Haram seperti apa. Ini akan kita pelajari dan kita akan melihat polanya seperti apa. Kemudian setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke Indonesia. Tentunya nanti akan kita meetingkan bersama tim yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan membuat planning keberangkatan untuk jamaah Fatimah Zahra. Jadi untuk jamaah Fatimah Zahra jangan khawatir. Insya Allah kita setelah saya dan tim kembali ke Indonesia, kita akan membuat planning keberangkatan umrohnya dan akan kita sampaikan kepada jamaah-jamaah semuanya. Sudah cukup, Mas. Itu Ada aja. lagi? Satu lagi Mas Adam. Iya. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, amin. Sehingga kita dan semua jamaah yang sudah rindu dengan Tanah Suci bisa melaksanakan ibadah ke Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan tanpa protokol kesehatan kembali. Kembali normal ya. Kembali normal seperti Kembali biasa. normal kembali. Seperti biasa, normal seperti sebelum-sebelumnya. Seperti sedia kala sebelumnya. Seperti sebelumnya. Iya. Insyaallah. Itu aja harapan saya dan semoga diijabah oleh Allah. Amin. Ya, terima kasih Mas Rifki. Sama-sama, Mas. Ya, para jamaah, tadi waktu yang cukup singkat saya berbincang dengan CEO PT Fatimah Zahra Semarang, yaitu Mas Rifki atau Haji Muhammad Rifki Azadi. Tadi pembahasan tentang umrohnya cukup menarik dan bisa dipelajari oleh para tamu-tamu Allah atau para jamaah sekalian yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Jadi untuk protokol kesehatan atau umroh dengan protokol kesehatan seperti ini memang wajib dijalankan oleh umat tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian atau para jamaah bisa memaklumi dan memahami semua regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi atau Kementerian Agama di Indonesia. Jadi bisa dipahami, dimaklumi karena memang situasi yang memang belum memungkinkan untuk umroh secara normal. Jadi para jamaah sekalian, supaya informasi lainnya tentang umroh tidak tertinggal, silahkan para jamaah sekalian untuk like, subscribe, dan share, tentunya supaya bisa diterima informasinya kepada teman-teman yang lain. Ya, akhirul kata,
Saya Firdaus Muhammad Adam selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.